kalian itu adalah bisnis duplikasi. Siapa dan apa yang diduplikasikan? Siapa itu, siapa yang diduplikasikan? Ke siapa diduplikasikan? Juga akan mempengaruhi. Ya, terus kata kuncinya siapa, apa, dan duplikasikan. Duplikasi. Oke, saya di sini biar tidak salah duplikasi, saya mau nanya dulu. Bapak Ibu di sini, teman-teman semua, mau membangun bisnisnya atau sekedar jual produk? Bangun bisnis. Mau jual produk atau mau bangun bisnis? Bangun bisnis dan jual produk. Ini loh, nggak tahu loh. Ya? atau Mau bangun bisnis atau jual produk? bangun bisnis atau Kenapa? Ini harus atau tegas. Kalau nggak salah duplikasi nanti. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar jual produk, langkahnya ada. Nah ini kita lihat. Oke, apa yang akan diduplikasikan? Oke, kalian itu bukan tentang menjual produk sebanyak-banyaknya, namun bagaimana merekrut orang sebanyak-banyaknya. Itu poinnya. Oke, terjadinya penjualan atau permintaan produk adalah efek dari kebutuhan serta kebutuhan kegiatan presentasi. Butuh produk demo, ya kan? Butuh produk pakai. Kita dulu rasakan manfaat, baru kita cerita sama orang lain. Lah kita sendiri gak pakai, gimana mau yakin, bener ya? Analogi sederhana sama buka warung. Warung kita jualan sabun, lalu giliran mandi beli sabun di luar, masuk akal nggak? tidak Nggak masuk. Ya, jadi tentu kita pakai apa produk yang ada di sini, kita pakai. Sebelum kita ceritain sama orang, kita dulu yang buktikan gitu. Oke, pakai gelangnya, pakai kalungnya, kan gitu. Ya, kita juga pakai, saya nggak ngomong aja. Nah, gitu. saya nggak dapat Ya, nah, saya lupa pakai. Ini, ya, kalau udah sering berdiri gini, nanti siap-siap aja nih. Dalamnya pakai nggak? Ada. dalaman Kita lihat, member itu ada 3 kategori. Ada member yang pemakai doang. Member pemakai doang itu bergabung hanya mengharapkan potongan harga produk. Oke, diskon. Dia bergabung niatnya hanya biar dapat produk lebih murah. Keunikan di TH Network, walaupun Anda kategori member pemakai, itu bisa reward nggak? Bisa. Contohnya gimana? Nah ini kan unikan marketing plan-nya. Nih, kita sendiri aja member pemakai. Lalu besok belanja 1 paket lagi RO. Mau pengaruhi akumulasi nggak? baru Nambah 1. Kalau belanjanya 10, 10 nambah 10. Berarti kalau ini bisa nggak 15 kiri 15 kanan? bisa Sendiri aja bisa. Bener. Ini keunikan sistem yang dibuat di TH ya. Network. Sendiri aja bisa. Karena setiap terjadi RO akan menambah poin reward. Otomatis mengisi kaki diseimbangkan terus gitu loh. Jadi ini harus paham. Jangan nanti kira-kira untuk member pemakai cara follow up-nya bagaimana? Boleh nggak member pemakai diajak training hari ini? Perlu nggak kita paksa dia ikut training hari ini? Enggak. Karena kategorinya hanya member pemakai. Stepnya harus jelas. Member pemakai itu cukup diapain? Dikenalkan yang namanya alat bantu. Nanti stepnya saya jelasin nanti. Nah, member yang kedua, member penjual. Member penjual ini mana? Kategorinya memang kesenangannya itu melakukan penjualan, hanya mengharapkan keuntungan langsung. Atau disebut keuntungan dari voucher. Sudah closing aja, terjualnya 1 dia udah senang, baru 650 kan gitu. Closing 3 produk dapatnya udah 1.500.000, udah happy. Ya? Nggak kebayang ketika dia sendiri capek, ketika dia sendiri sudah jenuh melakukan penjualan. Akhirnya apa?
Itulah yang disebut dengan aktif income. Giliran udah nggak mampu atau udah nggak sanggup jualan, ya sama aja. Orang yang ketika dia udah nggak sanggup bekerja, dipaksa bekerja, nggak mungkin. Maka ini harus dirubah. Bapak Ibu harus membangun sistemnya, bukan sekadar menjual-jual produk. Setuju ya? Setuju. Oke. Member yang ketiga adalah pembangun jaringan. Nah, member pembangun jaringannya yang mana? Bergabung dan dia belajar memahami konsep bisnisnya. Setelah itu dia pahami ada tahapan bagaimana pola membangun bisnisnya. Dia pelajari dan dipahami. Hari ini kita belajar sama-sama memahami bagaimana membangun bisnisnya. Oke? Jadi kelihatan ya apa yang akan diduplikasikan dan ke siapa diduplikasikan, biar nggak ngawur kita. Ya kasihan ya, tiba-tiba ada acara besar TOP diundang orang-orang pakai kursi roda, kan lucu. Training yang datang orang yang kakinya stroke gitu loh. Itu nggak pas, ya. Nah ini member yang kategori pemakai cukup jaga hubungan baik. Komunikasi dijaga, say hello, tanya apa kabar aja. Terus ada trip marketing, itu pernah nggak Bapak Ibu pas ulang tahun Anda tiba-tiba ada yang nelfon selamat ulang tahun, ujung-ujungnya nawarin asuransi. Ini ulang tahun aja tahu deh, nawarin asuransi. Selamat ya Bapak, ini hari ulang tahun Anda, panjang umur segala macam. Kami ada proteksi ini segala macam. Nah itu salah satu menjaga hubungan customer goods namanya. Artinya kita bagaimana menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau pengguna produk kita. Nah ini perlu dilakukan. Setidaknya apa? Ketika Anda menjaga hubungan baik, ketika ada orang lain menawarkan produk yang dia tertarik juga, dia ingat Anda, dia ingat orang lain. Gitu loh. Maksudnya? Ketika Anda belum sempat menceritakan contoh produk brand itu kan banyak tuh, nggak satu. Iya kan? Yeah. Tapi dia hari itu mungkin sempatnya baru satu Anda ceritain. Nah tiba-tiba ada member lain nih, diceritain, Bu, ini produk bagus. Yang diceritain produk yang belum pernah Anda ceritain. Akhirnya dia tertarik ingin beli. Dia karena hubungan Anda baik dengan dia akan nahan orang lain tadi. Tunggu. Terima kasih informasinya. Saya sudah pernah beli sama Bapak ini. Ya, nanti saya hubungi beliau lagi. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Itu kalau hubungan baik. Oke, cukup jaga hubungan baik. Selanjutnya apa? Kenalkan alat bantu. Kenalkan alat bantu. Apa alat bantunya? File holder. Dan ini juga akan mempengaruhi Bapak Ibu. Ketika hari itu Bapak Ibu hanya sekedar bisa cerita kacamata, tetapi ketika file holdernya langsung diberikan saat orang itu beli satu saat mungkin dia lagi santai dia baca, dia pahami ada ternyata produk-produk yang juga dibutuhkan oleh mungkin anaknya, suaminya, mamanya, neneknya, kan gitu. Akhirnya apa? Dia tertarik juga, oh ini kayaknya beli deh. Itu nggak satu kali, sering terjadi. Jadi jangan pelit, sediakan setiap closing itu file holder. Tergantung berapa banyak. Ya berapa banyak Bapak Ibu mau closing. Mau closing 10, sediakan file holdernya 10. Mau closing 50 bulan ini, sediakan 50 file holder. Setuju nggak? Nah itu file holder sudah dibuat sedemikian rupa. Informasi lengkap tentang produk. Ilmiahnya, ya, dari mana datang ini dasar produk segala macam ini sudah. Oke, siapa yang sudah punya 10 file holder? Tidak ada. Cuma satu. Wajar nggak beliau sudah staff director? Wajar. Pertanyaannya 10-nya habis berputar atau nggak beli lagi Bu? Beli. Berputar. Jadi kalau kita mau sukses, ikuti langkah orang sukses apapun bidangnya. Kalau Bapak Ibu mau sukses jadi pengacara, bukan sama saya, sama Pak Sugeng.
Mau sukses dalam bidang kedosenan, tanya Pak dosen. Jadi begitu, itu sudah lumrah. Apa dan siapa dan kepada siapa kita duplikasikan. Kita mau sukses dalam bidang ini, ya percayakan sama orang yang sudah berhasil di bidang ini. Ikutin aja polanya, follow aja. Ya, minimal berapa? Tergantung kembali target Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau 100 closingan, ya stok aja 100. Harus berani berinvestasi. Karena mau dapat duit besar, masa kita nggak berani keluarin duit kecil? Nanti kita hitung-hitungan, berapa sih investasi kita di bisnis ini sebenarnya? Tadi kita lihat yang mie instan itu, kira-kira investasinya dapat 50 juta per hari, kira-kira investasinya berapa? 5 miliar. Setidak-tidaknya ada nggak 5 miliar? Ada. Sekarang Bapak Ibu mau dapat 5 miliar, kira-kira mau nggak investasi 100 juta? Tapi nggak sekaligus. Saya kasih tahu caranya di sini. Ini sesi setelahnya, oret-oretnya. 100 juta tapi bisa menghasilkan 10 miliar minimal. Lihat reward layer 1 berapa M? Lihat reward layer 2 berapa totalnya? Sudah lihat belum slide-nya? Total akumulasi rewardnya. Nah, nanti dilihat lagi berapa. Mau nggak kira-kira itu full Bapak Ibu dapatkan semua? Mau. Nah ini investasinya nggak lebih dari 100 juta. Dan itu dicicil. Dicicil. Nanti saya lihatkan tahapannya. Oke. Lanjut, member penjual. Nah, member yang kategori penjual, apa yang harus kita duplikasikan? Sama, jaga hubungan baik. Cukup lengkapi alat bantu. Kirimin dia video-video testimoni. Tambah dukungan-dukungan flyer-flyer promo. Ya, mereka hanya butuh itu. Diajak ke pertemuan training nggak mau Pak? Iya, nggak akan mau karena dia hanya orientasinya hanya penjual. Di dalam bisnis seperti ini, kelompok ini tidak bisa dipisahkan, dia akan ada. Ya, akan ada. Tetap akan ada. Oh, yang pemakai dikucilkan? Enggak, bukan begitu maksudnya. Tetap jaga hubungan baik, karena akan tetap mempengaruhi omset Anda, benar nggak? Dia RO kan mempengaruhi reward kita, benar nggak? Dia RO kan mendapatkan bonus unilevel, benar nggak? Dia RO kita dapat bonus rewind bonus. Artinya tetap dapat gitu loh. Maka jangan pernah merusak hubungan baik. Apalagi sampai menipu orang pelanggan kita kategori member pemakai, dia minta produk sering nih cenderung orang yang pemakai kategorinya hanya sekedar beli produk itu minta dilayani. Tetap jadikan dia member biar dia terikat. Dan kalau ada waktu, Bapak Ibu layani. Layani contoh apa? Dia butuh produk nih, tolong kirimin bisa nggak ke rumah? Zaman sekarang udah canggih Pak. Bisa pakai GoSend, bisa pakai ojek atau apa, bener nggak? Bisa. Jadi tetap aja dilayani, hubungan baik. Simple ya. Oke. Terus kategori penjual, tunjukin aja di mana dia harus beli. Kalau di Bali sudah ada stokis, tunjukin belinya di sini. Jadi kita bisa mengelompokkan tim kita mana kategori pemakai, kategori penjual, mana yang pebisnis, yang bisa diajak kejar target yang mana? Pebisnis. Bapak Ibu mau nggak saya kasih target 1 miliar setelah dari training ini 5 bulan mendatang? Mau. Saya mau. Mau. Hanya beberapa orang. Mau. Miliar gede. Karena kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tetapi kalau yang mau saya kasih detail. Investasinya berapa? Apa yang harus dilakukan? Kegiatannya bagaimana? Agendanya gimana? Mau. Ya. Mau? Mau. Kita lanjut? Oke. Member pemalu jaringan.
selalu saya tekankan jaga hubungan baik. MLM itu rusak bukan karena bisnisnya nggak bagus, bukan karena produknya nggak bagus, tapi banyak karena perilaku leadernya yang nggak bagus. Betul nggak? Jadi MLM itu rusak bukan karena ini perilakunya yang nggak bagus, bukan produknya yang nggak bagus. Jadi selalu saya tekankan adalah jaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik sebenarnya bukan mengatakan saya ini orang baik 100% enggak juga. Setiap manusia pasti ada kelemahan. Tetapi sekali lagi kita tekankan bisnis MLM perlu menjaga hubungan baik. Contoh sederhana menjaga hubungan baik itu apa? Apa yang kita senangi, saya yakin orang juga senang. Contoh, kita senang nggak dapat duit? Orang lain juga senang dapat duit, dapat hasil. Kita senang nggak dibohongi orang? Jangan bohongi orang lain. Setuju. Sederhananya begitu saja. Kita senang nggak menunggu orang? Bosan menunggu itu, benar nggak? Jangan buat orang lain menunggu kita. Simple. Iya. Nyindir udah telat. Kita tidak. Yang telat enggak ada yang telat, yang mulainya terlalu kecepatan. Jadi ada kisah gini Pak, saya kenal salah seorang pemimpin satu bisnis. Saya dapat ilmu salah satu dari dia. Dia bilang begini, ketika ada karyawannya telat masuk kantor, ya, telat masuk kantor, lalu dia memberikan alasan. Orang kalau kena marah kan selalu mencoba mencari alasan, benar gak? Waduh Pak, gini, Jakarta ini macet. Terus pertanyaan pimpinannya apa? Cuma satu. Sejak kapan Anda tahu Jakarta macet? Bingung ya. Artinya apa? Kalau alasannya macet ternyata tidak tepat. Kalau kita udah tahu dari dulu ini macet, kenapa nggak lebih awal kita berangkat? Kan gitu solusinya, benar ya? Jadi maka rumus alasan selalu masuk akal dan selalu benar. Jadi kalau kita mau sukses hentikan alasan. Oke? Jadi jaga hubungan baik itu selalu ditekankan. Selanjutnya apa? Maksimalkan alat bantu. Yang kedua, latih presentasi dan diri. Oke. Kelemahan banyak orang ikut bisnis ini, ketika orang yang ngajak closing happy, habis itu ditinggalin. Berharap ibaratnya orang habis lahiran dibuang ke jalan anaknya, berharap aja ada orang kaya ngambil anaknya tiba-tiba jadi orang kaya. Kacau. Iya, itu bahaya. Padahal bisnis ini layaknya adalah seperti kita ini udah jadi orang tua yang punya anak. Pasti harapannya apa? Kita mau anak kita ini suatu saat jadi orang sukses, benar ya? Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua pasti begitu harapannya semua. Pertanyaannya, diharapin aja cukup gak? Didoain aja cukup gak? Enggak, harus tanggung jawab, besok masih makan. Beli pokoknya, beli ini itunya, benar gak? Ibarat kita punya anak, Bapak Ibu, yang bakalan berhasil ini sebenarnya di bisnis seperti ini adalah Bapak Ibu. Kenapa? Saya yakin ada di antara kita yang sudah anaknya lanjut kuliah, sudah wisuda, jadi menantu, punya kerjaan, segala macam, benar gak? Karena prinsipnya ini adalah bisnis yang ketika benar-benar Bapak Ibu punya niat baik membantu orang, setelah itu Bapak Ibu bertanggung jawab dengan ungkapan Anda siap membantu mereka. Oke, ingat gak? Teman-teman yang terutama itu kemarin kita bertemu di negara, di Bukit Tata. Saya bilang apa? Rubah penawaran Anda akan merubah respon orang lain kepada Anda. Oke, jadi yang kita tawarin di sini apa sebenarnya? Produk apa peluang? Peluang. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi kalau kita setuju yang kita tawarin adalah peluang, berarti rubah cara penawarannya. Jangan yang ditawarkan adalah produk. Ini terkait dengan cara presentasi. Cara presentasi. Ya, latih presentasi dan mandiri. Kenapa? Jangan diharapkan dosen itu mandiri dulu. Sementara Anda belum kasih ilmunya. Anak-anak nggak bisa nggak baru lahir langsung bisa berlari. Sekolah sendiri.
Nggak ada. Tentu di ibarat kalau bahasa kampung saya, anak kecil itu mau belajar jalan ditatahin atau apa sih istilahnya? Papa. Betul ya? Betul. Iya. Dibimbing, dipatah atau apa istilahnya itu? Betul. Kalau di kampung saya dipatah gitu ya, ditatahin gitu. Sampai dia betul kuat. Prosesnya ada jatuh, berdiri lagi, dibantu. Itu alamiah gitu. Jadi jangan sekali dilatih online, wah kamu gak bisa-bisa nih, udah sering saya ajarin nih. Bisa gak kita ngomong kayak gitu? Tidak. Gak bisa, ini anak gak bakalan tumbuh gede. Bener. Sama bisnis ini. Ya kalau belum bisa, Anda butuh sabar lagi, ngajar lagi. Maka kesabaran seorang pelatih itu belajar dari kesabaran siapa? Orang tua. Salah satu seorang guru, dosen. Dan guru itu juga dari rumah tangga. Ya Bapak Ibu semua. Marah ada saatnya, iya. Dan kita mungkin sebagai anak saatnya posisi itu orang tua marah, ya juga maklumin. Karena manusia juga ada emosinya juga nggak stabil, pengaruhnya juga banyak. Jadi kalau ada apel yang marah, ya maklumin juga. Mungkin kita belum fokus, kita belum serius. Berarti apa? Besok lebih fokus lagi belajarnya, gitu. Simple ya. Ini bisnis manusia Bapak Ibu. Jadi latih, bagaimana melatih presentasi? Apakah diajak downline itu, yuk presentasi yuk, mana daftar namanya, lalu kita presentasi, downline kita dengerin. Apakah itu yang dimaksud dengan latihan? Ya, salah satunya. Salah satunya. Pelatih tinju, ketika dia berlatih, macam-macam nggak latihannya? Dia petinju, tapi ada lingkangnya, Ada larinya. ada larinya, benar nggak? Dia cuma mau bertinju, kok harus macam-macam latihannya. Sama halnya Bapak Ibu ketika mau presentasi, latihan presentasi, ketika April ada bahas tentang bagaimana menanggapi keluhan prospek, bagaimana menanggapi soal orang keberatan terhadap produk. Itu kan kadang-kadang ada hubungannya nggak sih? Alat bantu dengan ini juga bisnis kita. File holder. Ya sama. Jadi satu petinju pun butuh lari, butuh renang agar dia menjadi petinju yang ahli. Benar ya? Ya. Itu logikanya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu disuruh lengkapi alat bantu oleh pelatih, berarti harus lengkapi karena itu adalah paketnya. Oke. Jadi nggak tell me and I forget. Katakan ke saya, maka saya lupa. Di tahap kita berlatih itu memang ada latih yang namanya dengan mendengarkan. Makanya di saat kita presentasi latihan itu bagusnya bagaimana? Booking waktu khusus. Contoh, saya contoh langsung ya. Contoh Bu Farida nih. Bu Farida nih join nih. Saya prospek misalnya. Beliau di nama saya, booking langsung jadwal. Sebelum booking jadwal, tentu tanya dulu beliau tertarik ini gabung karena apa. Saya simulasi aja langsung, biar terjadi percepatan besok ya. Tanya nih, Bu Farida tertarik dengan peluang yang saya berikan sekedar pakai produk atau mau bisnis? Oke, kalau mau bisnis tentu kita harus pelajari dulu bagaimana strategi menjalankan bisnisnya. Tahap 1, kita harus belajar dulu cara presentasinya. Saya punya waktu Senin atau Selasa, Bu Farida. Senin atau Selasa, Bu Farida mau meluangkan waktu. Saya punya waktu Senin. Oke. Jadi kita yang memberikan pilihan waktunya. Jangan ditanya kapan Bu Farida mau belajarnya. Kapan-kapan. Kalau pertanyaannya kapan, yang jawab pasti kapan. Mikirnya udah melebar. Tunggu Pak, saya cari waktu luang dulu. Pasti begitu. Ya. Tapi berikan pilihan. Bahwasanya Anda sibuk. Oke, Anda sibuk. Ya. Jadi saya punya waktu hanya Senin atau Selasa. Oke, Bu Farida hari mau lihat apa? Senin jam 2 atau jam 4? Jam 1. Nah, itu bukti orang mau sukses lebih cepat lebih baik. Jadi stepnya harus jelas. Jangan pernah, itu sama, anak baru lahir itu mesti dilakukan proses pembandungan istilahnya.
atau diinkubasi, dihangatkan. Kalau tradisionalnya itu dibalut dengan kain panjang, itu sama prosesnya. Si anak nggak ngerti, yang ngerti siapa? Ibunya. Ibunya. Berarti apa? Ketika bapak ibu punya donat, yang ngerti Anda yang memberikan penawarannya, jangan tunggu nanya dia. Betul. Iya. Paham maksudnya? Paham. Jadi tanya langsung. Aduh, bagus kan ya. Saya punya waktu Senin atau Selasa? Senin. Senin. Pak, itu kalau dapat orang bagus, kalau nggak bagus gimana? Contoh, Bu, saya punya waktu Senin atau Selasa. Dia cenderung pilih Selasa. Oke? Jam 2 apa jam 4? Jam 4 ya? Tapi nggak apa-apa, hargai aja. Dan kebanyakan ini pengalaman. Jam 4 kita datangnya jam berapa? Molor 1. Kalau itu dia datang. Yang kebanyakan, maaf, saya ada janji yang lain rupanya gini. Sakit hati nggak? Sakit. Tapi nggak perlu kecewa. Itu proses penyaringan. Buat apa orang yang kita manis-manis di mulut di depan, faktanya nggak ada. Selalu mengatakan dia hebat, tetapi nggak pernah berprestasi. Buat apa? Lebih baik orang yang apa adanya. Tepat waktu ini kunci pertama. Kasih waktu lagi, oke. Pahami dulu. Oh, memang mungkin karena ada musibah tiba-tiba, ada keluarganya meninggal atau sakit atau apa. Oke, kita pahami. Oke, besok beberapa hari lagi follow up lagi. Oh ya, kemarin kan tertunda gara-gara ada musibah. Oke, saya ada waktu lagi nih, Rabu atau Kamis. Berapa kali kita lakukan follow up itu? Maksimal 3 kali. Paham maksudnya? Jadi jangan nyerah dulu, baru 2 kali, kadang-kadang udah nyerah. Baru 1 kali udah nggak ada follow up lagi. Akhirnya apa? Kita terus mencari padahal yang ada belum dimaksimalkan. Oke, coba tanya lagi nih mitra yang ada sekarang nih, yang nggak hadir hari ini, follow up lagi. Kemarin niatnya gabung karena apa sih? Sekedar pakai produk atau mau bisnis? Saya telah belajar nih, ternyata stepnya salahnya di saya belum masuk step 2. Seharusnya saya harus latihannya presentasi. Oke? Saya belum latihan presentasi. Nah, saya punya waktu nih, Senin atau Selasa. Oh ya udah, siap deh, Senin. Gitu. Kalau enggak ya sudah, berarti belum ketemu. Baru kita bilang kita belum ketemu orang yang tepat. Belum berjuang maksimal, belum bilang orang belum ketemu orang tepat, itu ngawur. Ya. Oke. Paham Bapak Ibu? Paham. Stepnya gampang ya. Simple aja. Ya. Oke. Latih presentasi. Nah, latih presentasi ini saya contohkan. Selama ini mungkin ada yang sudah pakai pola yang ada di Flipchart cara presentasi. Mau nggak saya kasih contoh simple aja? Mau. Oke. Cara presentasi alurnya aja. Pertama, siapkan alat bantu. Kalau kita mau presentasi, siapkan alat bantu. Alat bantu itu apa aja? Pertama, produk demo. Ada produk demo. Minimal berapa? 3 deh. Contoh apa yang bisa didemokan? Kacamata. Apa lagi yang bisa didemokan? Prenti. Apa lagi yang bisa didemokan? Slim. 3 ini perlu. 3 cukup mewakili kekuatan dari produk yang lain. Oke, perlu 3. Oke? 3. Terus apa? Perlu yang namanya alat bantu. Flip chart. Terus holder. Kalau presentasinya tidak ada yang fokus, perlu papan tulis. Kalau presentasinya one on one, perlu kertas HVS buat coret-coretan. Ya, buat coret-coretan. Oke? Alat tulis. Nah, setelah siapkan alat tulis, siapkan ini. Presentasi alurnya gimana? Yang penting Bapak Ibu, pembahasan kita soal produk itu tidak membosankan. Apa? Tidak membosankan. Presentasi produk itu perlu nggak panjang lebar? Kayak dokter. Tidak.
Oh. Minibus itu terbuat dari bahannya kordiset, kordiset itu tumbuhnya dari sana, sono sini. Perlu nggak? Tidak. Mengincarkan darah. Nggak perlu. Ujungnya salah sebut. Ya, akhirnya sok tahu. Salah sebut ketemu orang farmasi rupanya. Nah, sudah. Ngawur sudah, tidak profesional. Ya, presentasi produk itu simple. Di zamannya ini orang butuh bukti. Jadi yang perlu kita sampaikan apa? Apa sih manfaat produk Anda? Jadi yang diceritakan manfaat. Yang kedua apa? Legalitasnya, dukungan lisensinya, itu yang perlu ditekankan karena orang maunya aman kan nih produk lo. Oke? Jadi ceritakan manfaat dan jaminan keamanan. Itu yang perlu ditekankan. Oke. Yang ketiga, demokan. Karena orang mau buktinya. Yang keempat, dukung dengan testimoni. Udah cukup. Jadi cerita manfaat. Manfaat ini apa? Kacamata apa manfaatnya? Mencegah radiasi. Lensanya sudah dilengkapi dengan anti UV, anti blue ray, ya kan? Dan frame-nya sudah dilengkapi dengan bahan yang mengandung ion negatif. Apa itu ion negatif? Nah, gak usah pula dijelaskan. Bapak Ibu, zaman udah canggih. Cukup di handphone searching di Google, keluar itu apa ion negatif. Orang lebih percaya nggak dengan itu? Ya. Daripada Anda sok tahu ion negatif adalah kimia, elektrik, ini itu. Ya kapan jadi elektrik? Searching di Google aja udah banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang ion negatif, detailnya di situ ada. Tetapi saya cerita manfaatnya aja. Manfaatnya melancarkan aliran darah, dapat fungsi terapi, menormalisasi, gitu loh. Udah simpel. Demo. Buktinya apa? Nah, demoin. Oke? Cerita Bislim juga gitu. Bislim manfaatnya apa? Ini pokoknya komposisinya adalah dari bahan herbal yang berkualitas tinggi, didukung oleh lisensinya, ada BPOM-nya, ada ISO-nya, ada GMP-nya. Ini standar mutunya udah pasti terjamin. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk membersihkan usus yang kotor. 90% penyebab penyakit di tubuh. Takutin sih. Iya. Nah, demo bukti usus kotor kemana? Nah ini, nah demo tuh lemak nih. Nah cerita, ya kan minyak demo. Buktinya dia ikat lemak, buang ke bawah. Jangan salah, buang air besar Anda nanti jadi hitam, bau gitu loh. Orang lebih tertarik dengan itu, benar nggak? Ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mengemas seperti itu, sama aja. Lebih banyak iklan di Facebook, lebih banyak iklan di YouTube. Banyak nggak produk herbal juga? Ya. Banyak. Pertanyaannya apa yang spesial dari Anda? Kalau saya beli dari Anda, apa keuntungan yang saya dapat? Yang dibutuhkan orang zaman sekarang itu, benar ya? Oke? Apa yang menjadi berbeda? Itu, ya. Terus apa? Plenty, tahu demonya kan? Ya. Nah, demokan, ceritakan manfaatnya, antioksidan yang tinggi, buktinya ini nih, demoin, selesai. Lalu cara dapatinnya gimana? Sekedar dapat produk atau mau dapat keuntungan? Mau nggak Bapak Ibu beli produk yang bermanfaat ini, saya bantu punya penghasilan 22 juta, mau nggak? Ingat kalimatnya? Nah, Bapak Ibu belanja produk yang bermanfaat ini, saya bantu punya tambahan penghasilan minimal 22 juta, mau nggak? Mau atau tidak? Mau. Ketika kita tanya begitu, semua orang nolak apa nerima? Ini rumus dasarnya. Oke, kalau Bapak Ibu hanya menawarkan produk, orang akan tetap menjawab
50% No. tidak atau no, menolak. 50% lagi akan Pikir-pikir. abu-abu. Ya-nya di mana? Abu-abu ini selalu akan ketemu jawabannya begini. Berapa harganya? Abu-abu ya. Ketika lagi Anda menjawabnya langsung 1.500.000, mahal. Udah nggak jadi closing. Pulang dah. Kalian ngarit. Kalian ngarit. Oke, saya kasih tips. Ketika ada pertanyaan, ketika ada pernyataan, jawablah dengan pertanyaan. Ingat tipsnya? Ya. Ya. Ketika ada pertanyaan, Ketika ada kita menemukan pernyataan atau pertanyaan, jawablah dengan pertanyaan. Oke, contohnya apa? Kenapa dasarnya ada keluar orang bilang produk mahal? Karena ketika ada orang nanya berapa harganya, Anda pasti jawab langsung nominalnya, benar nggak? Lalu jawaban yang baiknya gimana? Oke, contoh yang sering terjadi pasti begitu. Berapa harganya? Kalau ngambil 3, gratis 1, pas yang total. Kok tahu, Pak? Ya kan saya balik ke sana. Satu, kalau tipenya ini 1.500.000. Kalau tipenya ini 1.600.000. Kalau ini nggak mahal dikit, tipenya ini gajinya gede, 2 jutaan lah. Yang boro-boro 2 juta, yang 1,5 baru yang mahal. Inilah yang membuat pandangan orang itu begitu. Kenapa? Ketika kita jawabnya terlalu lurus lugu. Jadi dalam buku yang dikarang oleh Alan Pease, banyak baca buku kita sebenarnya. Ya, judulnya Question and Answer. Pertanyaan sebenarnya itu adalah jawaban. Apa maksudnya? Kuncinya tadi, kembalikan pertanyaan atau pernyataan dengan pertanyaan. Jadi ketika orang bertanya berapa harganya, jawabannya apa? Kalau Bapak Ibu nanya sama saya jawabnya begini. Untuk satu produk yang bisa membantu mencegah kebutaan mata Anda membebaskan mata Anda dari katarak, sakit kepala Anda hilang, Anda terbebas dari yang namanya buta warna, rambut jauh, rambut dekat, ya kan? Kira-kira 1.500.000 mahal apa murah? Murah. Setuju. Kembalikan dalam bentuk pertanyaan. Jangan kita yang terjebak, Bapak Ibu. Ingat tadi? Ingat. Udah saya rekam. Obviously mahal, 1,8 sekian, mahal ya. Iya mahal. Makanya Pulang. beli. Saya pulang ya. Dengan bandingkan. Jadi jawabannya seharusnya gimana? Berapa harganya? Untuk manfaat sebanyak ini mencegah usus Anda bolong, usus Anda buntu, ya kan? Mencegah Anda dari kerusakan usus, mencegah usus Anda bermasalah, akhirnya diabetes, pankreas, jantungan, segala macam. Ini satu produk dengan manfaat yang segudang itu, kira-kira 1.800.000 mahal apa murah? Udah tahu. Nah, otak orang berpikir, Bapak Ibu, jangan kita yang berpikir dibikinnya. Setuju ya? Begitu, ketika ditawarkan produk, kita pasti namanya dijawabkan begitu aja, produk mahal. Karena penawaran kita belum kita rubah. Ya, itu poinnya. Selanjutnya apa? Akan ketemu lagi orang, ntar ya, udah terjawab tuh satu kan? Oh iya, terjangkau lah. Masakan lah, gitu. Tapi ada lahnya. Nah, ntar lah ya, saya tanya suami dulu nih. Nyerah nggak? Pasti ketemu gitu nggak? Ya. Nah, sering gitu. Ibu-ibu tuh yang pertama tuh, saya tanya suami dulu ya. Giliran kredit baju, wah jangan kasih tahu suami saya. Gitu kan? Nah, jadi kalau ketemu begitu, jawabannya gimana?
cara menyikapinya, handling objectionnya kayak mana? Handle-nya kayak mana? Sederhana aja. Selagi dia terus menggiring kita kemana, kembalikan dengan pertanyaan. Ngomong dia kan? Saya tanya suami dulu ya. Ketika saya bisa meyakinkan suami kamu, berarti kamu join dong. Bingung nggak dia jawab? Jangan dijawab. Saya tanya suami dulu ya. Iya, istri yang solehah, istri yang baik. Mampus, nggak posting. Iya, kita istri yang baik terus nanya suami dulu. Nggak posting gitu, yakin saya. Pertanyaannya suaminya bisa nggak dia yakinkan? Nggak ada uang itu. Oh, dia bilang nggak ada uang. Oke, jawabannya gimana? Pertanyaannya dulu. Benar tidak ada uang atau Anda masih ada yang diragukan? Bapak Ibu, kenapa saya bilang gitu? Orang yakin dulu atau uang dulu jadi masalah. Yakin. Ada nggak orang mau mulai bisnis dia nggak punya uang tapi karena dia yakin uangnya jadi, Pak? Ada? Banyak. Sawah peta pun bisa dia jual. Benar nggak? Ketika dia yakin. Sapi diikat pun dijual. Jadi sebenarnya kalau masalah uang itu jawaban yang sebenarnya terakhir. Yakin dulu teman-teman yang kita prospek ini. Yakinkan dulu prospek kita atau calon mitra kita tuh butuh keyakinan. Pertama, yakin nggak peluang ini bagus. Kalau kita nawarin dengan keraguan-raguan, nggak bakal closing. Yang kedua, yakin nggak ada yang nawarin mau bantu dia? Kan ada kalimat tadi, belanja produk yang bermanfaat ini, saya bantu Anda untuk mendapatkan penghasilan tambahan minimal 22 juta. Mau nggak? Kan yang dia butuhkan sekarang kan keyakinan, benar nggak? Yakin dirimu bantu saya? Kan itu yang dia butuhkan. Oke, bagaimana caranya? Masuk tadi tahap buat daftar nama. Yuk buat daftar namanya yuk. Nanti saya bantu presentasi tahap awal. Maka pernah habis gak daftar nama itu Bapak Ibu? Nggak pernah habis. Setiap closing satu akan keluar daftar nama baru. Jadi kalau yang kebingungan, tandanya nggak follow up. Nggak punya daftar nama. Iya punya daftar nama kan nggak follow up. Bener ya? Iya. Gitu. Bapak Ibu ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, saya akan lanjut ngomong. Kenapa? Ada istilah kalau saya belajar itu waktu itu dengan mendengarkan walaupun dalam keadaan mengantuk, saya yakin ada otaknya tetap nyerap. Yang susah itu ketika Anda keluar dari ruangan ini, nggak mau lagi belajar. Relax aja nggak apa-apa. Ingat nggak, kita sering mendengarkan seseorang ngomong, dengerin lagu deh contohnya, walaupun kita nggak suka lagu itu. Tahu nggak liriknya jadinya? Jadi nggak ada masalah bagi saya, ada yang ketiduran saya cuek aja. Oke, ya. Jadi punya satu hal itu ngapain? Nanti presentasi, baru terjadi Mandirian. kemandirian. Mandiri ini saya bicaranya sederhana. Mandiri itu setelah latihan. Jangan suruh mandiri, jangan berharap punya dolen mandiri kalau belum dilatih gitu loh. Ya, dia nggak pelatih tinju, Mike Tyson. Yang terkenal Mike Tyson atau pelatihnya? Pastinya. Mike Tysonnya, karena baru sampai sekarang ada nggak tahu dengan pelatihnya. Iya. Mike Tyson orang kenal, Maradona orang kenal, tapi pelatihnya ada yang kenal nggak? Nggak kenal. Undang-undang. Saking mandirinya Tyson di ring atau di lapangan bola bagi Maradona. Pertanyaan saya, ketika Maradona lari-lari ngejar bola, pelatihnya ikut lari nggak? Enggak. Maksudnya apa? Ini kemandirian.
Jadi kalau ada yang sudah gabungnya lebih dari 2 bulan, 3 bulan masih bawa pelatih kemana-mana, Anda belum pemain bola. Setuju. Lucu Mike Tyson bawa pelatihnya, lalu sakit kena pukul sama pelatih. Kan lucu. Paling pelatihnya ngapain? Cuma ngasih apa-apa. Kapan? Ketika dia balik, benar gak? Balik ke sudut dia. Ngapain? Rehat. Rehat ngapain? Konsultasi. Nah itu. Jadi bisnis ini ketika Bapak Ibu sudah mandiri, ditolak orang, wajar biasa. Bonyok-bonyok Mike Tyson di lapangan, wajar. Di ring tinjunya dia bonyok-bonyok. Giliran tadi salah ninju, dia konsultasi lagi pas di sudut ringnya ya. Iya. Pelatih gimana nih, tadi pukulan saya gimana? Oh kamu kurang ini nih. Nah itu konsultasi. Kapan konsultasi? Setelah melakukan. Jangan kebalik, curhatnya kebanyakan. Nah, actionnya nggak ada. Pak, masalah saya bogono begini, ekonomi saya susah, hidup bogono begini, anaknya saya kasih gini, istri saya 2. Kacau ya. Tinggal berencana. Jadi jangan kebanyakan curhat, tapi konsultasi perlu. Kapan? Setelah melakukan. Menghadapi kesulitan, konsultasi wajar. Kenapa? Bukan apanya hebat, tapi lebih dulu merasakan hal itu. Saya nggak hebat Bapak Ibu, tetapi mungkin jam terbang kita aja yang membedakan. Saya ikut bisnis ini sudah fokus sejak tahun 2003. Saya dalami betul, saya pernah ditolak orang. Iya. Jadi melalui hal itu, hari ini saya cerita ini enak karena apa? Saya udah laluin gitu loh. Saya pernah tidur di kursi di luar. Ya, alurnya yang Bapak Ibu rasain saya udah lewatin gitu. Ya, oke. Jadi kayak gitu. Kembalikan pertanyaan atau pernyataan dengan pertanyaan. Rumus ini yang nggak boleh cuma dipakai buat suami istri. Ya, jangan dipakai. Ini pertengkarannya nggak berujung nanti. Iya. Papa dari mana? Buat apa kamu tanya? Kan nggak selesai. Kata Pak Irawadi, kembalikan dengan pertanyaan. Senjata pula ya kan? Itulah yang disalahin. Nah, jadi jangan dipakai itu aja. Tapi buat prospek pakai, halus itu. Apalagi yang sering ditemukan keberatan di lapangan. Ya. Jadi kendala itu bermula dari penawaran kita. Penawaran kita akan mempengaruhi apa respon orang. Setuju? Setuju. Jadi kalau mau berubah respon orang ke kita, berubah yang kita tawarin. Jadi jangan hanya tawarin produk. Nih untuk matamu, ini biar sembuh, biar jangan gitu doang. Ya. Jadi dari mana produk yang berkualitas, dia dapat manfaat, lalu kita bantu dapatkan keuntungan. Setuju? Setuju. Oke. Jadi biar tidak ada lagi yang abu-abu ya. Nah, yang kita tawarin benefit atau keuntungan artinya yang kita tawarin. Ya. Ketika kita tawarin keuntungan, ada yang nolak nggak? Kalau saya sering bilang 1% kemungkinan yang nolak, 99% pasti yes. Contoh, di ruangan ini mau nggak saya bantu punya penghasilan minimal 20 juta di bulan ini? Mau. Nggak ada yang nolak. Kalau ada yang nolak, saya yakin cuma 1%. Silakan keluar. Jangan ada di sini. Gitu. Yang nolak. 1% itu pertama dia orangnya terlalu kaya, nggak butuh duit lagi, kecil lah 20 juta, ya kan? Penghasilan gua aja ratusan juta tiap bulan, ya kan? Terus terlalu gila. Kalau terlalu kaya wajar ya. Terlalu gila ini bahaya, nggak kenal uang lagi loh. Nah, yang ketiga terlalu sudah tidak percaya. Apa maksudnya? Berarti yang nawarin tidak dipercaya
orang yang ditawarkan. Itu aja. Selebihnya 99% Anda tidak akan menemukan penolakan lagi. Coba aja. Kalau dasar hubungannya baik tadi, ingat ketika kita hubungan baik, apapun yang ditawarin pasti orang mau, betul? Itu aja persoalannya, karena tidak sudah percaya lagi, pernah masa lalunya. Caranya bisa diperbaiki gak sebenarnya? Bisa juga. Hubungan baik itu kan memperbaikinya, kalaupun sudah rusak, kan caranya sudah ditunjukin. Agama manapun pasti sudah kasih tahu. Dengan cara apa? Minta maaf. Sama Tuhan minta ampun, kan gitu. Sesama manusia minta maaf, selesai kelar sudah. Gitu loh. Akui kesalahan. Sehingga apa? Enak nih kita memulai lagi hubungan baik. Ya. Jadi gak ada kok halangan dalam bisnis ini sebenarnya. Yang menghalangi diri kita di bisnis ini cuma siapa? Diri sendiri. Oke. Ngantuk? Tidak. Ya. Kalau ngantuk saya suruh tidur aja gak apa-apa, saya ngomong terus kok. Ya? Oke. Itu dia step duplikasinya Bapak Ibu.